RRI Indonesia Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Bengkalis, pendengar kami yang mendengarkan kami di aplikasi RRI Playgo, dan juga pemirsa Facebook RRI Bengkalis, juga channel YouTube RRI Bengkalis. Ya, kita saat ini dalam dialog bersama BCN Bengkalis dengan tema Ekraforia, kolaborasi aksi dalam kreasi. Dan pendengar, untuk Anda nanti kami buka line interaktif di 0823 8836 4742. Narasumber kita pada hari ini Ketua BCN ya, ada Riza Zulhelmi SS MSI, yang nanti kita akan bahas bersama tentang Ekraforia, kolaborasi aksi dalam kreasi. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang ya Riza. Waalaikumsalam Kak Nabila, selamat siang. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, semoga pendengar kita semua juga sehat ya. Amin, amin. Iya, ini menjelang hari jadi Bengkalis nih ya. Iya. Dari BCN sendiri itu akan mengadakan kegiatan Ekraforia dengan kolaborasi aksi dalam kreasi. Mungkin pendengar kita pengen tahu nih, sebenarnya apa sih Ekraforia itu sendiri? Mungkin boleh dijelaskan? Baik, terima kasih Kak Nabila, para pendengar RRI yang mulia. Ekraforia ini merupakan sebuah event di mana kita ingin menghadirkan sebuah media yang menjadi tempat bagi teman-teman kreatif untuk berkreasi. Dan bagi kita memang kenapa event yang kali ini kita hadirkan, karena memang melalui event ini tentu pada dasarnya memberikan multiplier effect. Itu yang pertama. Kemudian kenapa penamaannya Ekraforia? Nah, ini mungkin kami sedang ingin mengusulkan atau mewacanakan kepada teman-teman kreatif dan seluruh masyarakat bahwa melalui Ekraforia ini kita merancang sebuah event yang menjadi hari rayanya para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bengkalis. Nah, kemudian ketika kemarin kami bersama-sama dengan teman-teman di Bapeda dalam sebuah pertemuan berdiskusi, kenapa dilaksanakan pada saat hari jadi Bengkalis ke-511 ini. Semangatnya adalah pertama ingin mengoptimalkan pelaksanaan program unggulan pemerintah daerah, yakni menjadikan Wisma Daerah sebagai rumah aspirasi. Jadi melalui pelaksanaan Ekraforia yang bersamaan dengan hari jadi Bengkalis ke-511, ini kami ingin menyampaikan pesan bahwa Bengkalis hari ini telah bertransformasi menjadi sebuah negeri yang ramah dengan program unggulan Wisma Daerah sebagai rumah aspirasi, dan bersama dengan teman-teman kreatif kita menjadikan momentum ini untuk menyampaikan inilah potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis, terutama bonus demografi, bahwa kita memiliki penduduk usia produktif, kreatif yang sangat layak untuk bisa diberikan kesempatan berkembang lebih hebat ke depan. Oke, nah ini juga kolaborasi aksi dalam kreasi. Nah, aksi-aksinya tuh apa aja nih yang ada di Ekraforia ini? Baik, ekonomi kreatif ini berdasarkan regulasi, berdasarkan ketentuan perundangan, ini kan memiliki 17 subsektor ekonomi kreatif. Nah, Ekraforia sendiri itu memberikan ruang kepada teman-teman kreatif di 17 subsektor, terutama yang memiliki brand, produk yang memiliki brand, lokal brand, ini untuk bisa tampil. Nah, kami di Ekraforia menghadirkan beberapa acara seperti exhibition, kemudian meet in the investor, kemudian ada penampilan-penampilan. Nah, ada workshop dan juga ada
talk show atau disebut dengan Crit Talk, Creative Talk. Nah, jadi ada beberapa acara di dalam Ekraforia, dan acara ini merupakan sebuah aksi yang kita lakukan secara bersama. Ada edukasi, workshopnya berkaitan dengan subsektor fashion, batik celup, kemudian ada workshop kerajinan tempurung. Nah, kemudian kalau untuk Crit Talk dan Meet the Investor, ini lebih kepada menghadirkan beberapa stakeholder yang menurut kita mampu diajak berkolaborasi ke depan, seperti Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Bapak Dr. Ersan Saputra, kemudian ada Bang Arif Eka Saputra yang juga merupakan Bendahara Badan Riau Creative Network, kemudian ada dari Karang Taruna Kabupaten Bengkalis, Bung Muhammad Alga Fikri Azmi, dan ada seorang penulis, Bung Bayu. Nah, melalui Crit Talk ini kita ingin menggali dan kita ingin bagaimana kemudian potensi yang sudah digali ini menjadi sebuah wacana yang akan kita kerjakan bersama, karena kami tidak menginginkan event ini hanya sebatas event, tapi ada hal lain nanti yang akan kita lakukan setelah ini, terutama dalam aksi nyata pengembangan ekonomi kreatif. Oke, kalau untuk konsepnya sendiri seperti apa? Apakah seperti workshop atau seperti ada kita tahu yang biasanya di Bengkalis ada Car Free Night seperti itu. Nah, konsepnya kalau Ekraforia ini seperti apa? Ya, untuk pelaksanaan kita mulai dari pukul 2 sore, itu diawali dengan workshop. Jadi nanti kita akan melibatkan pelajar, mahasiswa, kemudian teman-teman dari organisasi dan komunitas, kemudian bagi masyarakat umum yang ingin terlibat, silakan mengakses panitia karena mungkin juga jumlah pesertanya terbatas. Itu kita awali dengan workshop di pukul 2 sore. Tempatnya di mana? Di Balai Kerapatan Wisma Daerah Sri Mahkota. Kemudian dilanjutkan sore harinya dengan talk show, menghadirkan pembicara-pembicara yang saya sebutkan tadi. Ada Pak Sekda, BRCN, Karang Taruna, kemudian ada seorang kurator penulis yaitu Bang Bayu. Nah, kemudian sore baru nanti akan ada penampilan-penampilan. Nah, kemudian sampai malam pukul 10.30. Nah, untuk teman-teman yang memiliki produk yang masuk dalam subsektor ekonomi kreatif, itu kita menyediakan spot untuk mempromosikan produk melalui stand-stand yang kami sebut dengan exhibition. Nah, kemudian di penampilan-penampilan nanti akan difokuskan di depan Wisma Daerah di Jalan Antara. Panggung utamanya akan menghadap ke Wisma Daerah dan akan menghadirkan beberapa penampilan seperti kompang kreasi, marching band, tari kreasi, kemudian penampilan-penampilan band lokal, dan penampilan-penampilan lainnya. Nah, selain itu di Ekraforia juga kami menghadirkan pameran foto literasi sejarah Bengkalis. Ini diambil dari sebuah riset yang dilakukan oleh Bang Bayu dengan sebuah buku yang sudah diterbitkannya, dan ini akan mengupas perjalanan Bengkalis dari masa ke masa, terutama pada masa-masa awal pendirian atau awal Bengkalis ini katakanlah bergeliat di dunia internasional. Oke, kalau tadi ada menyebutkan tentang subsektor ya, ada berapa tadi subsektor? 17 ya. Boleh kreatif. Diuraikan apa-apa aja subsektornya? Baik, kalau di 17 subsektor ekonomi kreatif itu ada fashion, kemudian ada kuliner, kemudian ada arsitektur, selanjutnya ada radio, kemudian ada desain komunikasi visual, kemudian ada musik, seni pertunjukan, kemudian banyak ya, 17 ya. Iya. Ini baru 7. Itu akan tampil semuanya di Ekraforia, di venue-venue-nya gitu. Beberapa yang sudah mengkonfirmasi terkait keikutsertaan ini mungkin dari kerajinan, kemudian ada fashion, arsitektur, animasi, kuliner.
Nah, jadi masih dalam 4 subsektor karena memang musik juga ada karena Bengkalis Music Space terlibat. Nah, saya kira mungkin ada 5 atau sampai 7 subsektor, tapi memang dalam satu subsektor mungkin ada lebih dari satu produk. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Untuk pelaksananya waktunya berarti 1 hari ya? 1 hari. 1 hari dari siang mulai. Iya, dari siang. Mulai siang sampai malam ya. Iya. Kemudian untuk lokasinya itu kan tadi di Wisma Daerah ya? Di Wisma Daerah. Itu ada di jalan juga atau gimana, atau di dalam semua? Ya, untuk pameran literasi sejarah yang kolaborasi dengan Bengkalis In Frame itu akan dilaksanakan di Balai Kerapatan, workshop di Balai Kerapatan, kemudian talk show itu di Tugu Taman Aspirasi yang ada di Wisma Daerah, karena kita ingin agar masyarakat juga tahu bahwa Taman Aspirasi ini sebagai simbol bahwa Wisma Daerah hari ini sudah ramah, memberikan ruang kreasi kepada masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi, dan aspirasi yang kita sampaikan dalam bentuk kegiatan kreatif. Nah, kemudian di jalan antaranya itu ada panggung utama, di sana nanti akan ada penampilan-penampilan, dan untuk para pelaku UMKM yang yang menyediakan atau menjual produk, makanan dan lain sebagainya, ini kita akan menyiapkan space food court. Nah, jadi akan ada space food court di samping kanan panggung utama untuk teman-teman bisa berjualan di sana, dan untuk para pengunjung yang akan hadir itu untuk bisa berbelanja di wilayah food court. Jadi kalau di luar wilayah food court itu kita memang menyeting untuk beberapa spot kegiatan aksi yang dirangkai dalam rangkaian Ekraforia ini, seperti workshop dan lain-lain tadi. Oke, kalau untuk pesertanya itu dari mana aja? Apakah hanya dari pengurus atau nanti ada yang mengisinya, ada seperti mahasiswa, melibatkan mahasiswa atau organisasi yang lain seperti itu? Ya. Kalau untuk kegiatan Ekraforia ini sebenarnya terbuka untuk umum. Untuk seluruh rangkaian kegiatan terbuka untuk umum. Apalagi untuk melihat pameran literasi sejarah yang memang dokumentasinya sangat kuat, narasi dan kurasinya juga sudah disusun dengan baik. Ini memang kami berharap masyarakat bisa menikmati ini, agar masyarakat tahu bahwa betapa pentingnya Pulau Bengkalis ini. Sejak dari pertama sekali mungkin Belanda menginjakkan kakinya di sini, itu sudah catatan-catatannya kita sudah kumpul, hasil penelitian Leiden University, dan ini dibawa oleh Bengkalis In Frame ke acara Ekraforia ini. Nah, kemudian kalau untuk yang lain mungkin yang terbatas barangkali workshop dan talk show, tapi talk show pun tidak terbatas lah, workshop lah paling mungkin terbatas. Nah, selain itu tidak ada pembatasan. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk dapat terlibat. Nah, kalau untuk penyelenggaraan, kami mengajak seluruh organisasi dan komunitas ekonomi kreatif, sekarang sedang dalam proses untuk kemarin sudah berkomunikasi dengan teman-teman dari komunitas, ada Gekraf, Genpi dan FKP dan lain-lain. Semuanya kami ingin menyapa, ingin mengajak bersama-sama, karena memang tema kita adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi ini tentu tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi harus kita pasti, yang namanya kolaborasi itu jalannya bersama. Oke, baik. Kalau untuk target pengunjung berapa nih dari BCN-nya untuk kegiatan ini? Kalau target pengunjung saya kira mungkin sebanyak-banyaknya. Jadi memang ini event perdana BCN yang sudah kami rancang dari tahun lalu, tapi karena ada kendala, tahun ini memang sudah kita persiapkan untuk kita tampilkan, dan nanti insya Allah kami sedang mendorong teman-teman akademisi yang ada di BCN ini untuk melakukan sebuah riset, sehingga nanti kita bisa melihat dampak dari event ini secara ekonomi, sosial dan budaya benar-benar bisa kita lihat secara akademis. Jadi nanti kita akan rilis insya Allah, tergantung dari ketua panitianya, karena beliau juga seorang akademisi. Nah, kalau bisa menghadirkan sebuah data yang
komprehensif bahwa dari sebuah event ini pengunjungnya berapa, multiplier efeknya seperti apa, dan ini memang sangat kami harapkan karena memang agar ada sebuah studi yang akademik bahwa memang pelaksanaan event ini memiliki manfaat dalam secara ekonomi, sosial, dan budaya. Baik, oke, kita break dulu. Nanti kita akan sambung lagi dialog kita pada siang hari ini. Buat yang ingin bergabung, silakan kirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp kami di 0823 8836 4742 atau Anda bisa nanti bergabung langsung di line telepon kami 0823 8836 4742. RRI Indonesia. Kanal Inspirasi.